Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis retail dan penjualan eceran bahan kebutuhan pokok. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham AMRT bersama Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan. Selamat pagi Mas Alfred. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah hadir di Corporate Action. Kalau kita bicara soal Alfamart, ini sebetulnya dengan satu pesaing lainnya Indomaret gitu, ini adalah dua retail yang boleh saya bilang menguasai pasar ya. Oke, nah ini kalau kita melihat lagi pandemi COVID-19 ini Alfamart yang kita bahas ini sebetulnya prospeknya seperti apa? Ya, kalau dari sisi prospek kita sudah melihat ya dari rilis atau result mereka di kuartal pertama. Bagaimana kalau kita lihat penjualannya tumbuh bahkan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk kuartal pertama. Artinya apa? Bahwa memang ketika ada PSBB, ketika banyak masyarakat melakukan aktivitas di rumah, maka lokasi tempat berbelanja yang paling dekat adalah model minimarket seperti mereka tetap beroperasi, tidak Betul, ditutup. Mereka tetap beroperasi, jam beroperasi sama, sehingga frekuensi belanja masyarakat juga ke mereka juga meningkat. Dan kalau kita lihat di kuartal 1 juga sudah terlihat ya. Jadi kalau kita melihat kuartal kedua kemungkinan akan semakin solid lagi. Jadi kalau kita lihat dalam 1-2 tahun terakhir, memang yang pertama modern trade ini memang mulai pelan-pelan menggeser traditional trade, walaupun tadi traditional trade masih punya porsi yang lebih besar, tapi pelan-pelan pertumbuhan modern trade ini terus cukup signifikan. Dalam modern trade ini kan ada yang namanya yang super atau hyper dan ada yang minimarket seperti yang dimiliki oleh Alfamart. Dan memang dalam 1-2 tahun terakhir juga kita lihat yang super atau hypermart ini turun cukup signifikan. Bahkan kita melihat beberapa yang besar yang bermain di super dan hyper juga banyak mengalami penutupan, dan memang pertumbuhan terbesar dari modern trade itu banyak bersumber atau sepenuhnya berasal dari yang minimarket. Nah, itu karena memang ada perubahan perilaku konsumen, artinya memang sekarang mereka lebih memilih untuk belanja kebutuhan yang dibutuhkan saja dan dicari tempat yang terdekat, atau memang karena masyarakat karena pandemi COVID-19 ini memang jadi memilih untuk tidak mau pergi jauh-jauh. Ya, sebelum COVID juga kita sudah mulai melihat ke arah ke sana, di mana memang masyarakat lebih prefer tadi untuk yang lokasi yang lebih dekat dengan lokasi rumah mereka. Yang kedua, sudah jarang masyarakat kita melakukan stok terhadap kebutuhan pokok. Biasanya kalau dulu melakukan stok kebutuhan pokok, mereka akan lari ke super atau hypermart. Sekarang untuk stok kebutuhan pokok sebenarnya tidak mereka lakukan, sehingga mereka lebih memperbanyak frekuensi belanja. Itu yang membuat model minimarket itu relatif cukup bagus. Ditambah lagi dengan kondisi PSBB yang tadi saya katakan bahwa aktivitas masyarakat semakin banyak di rumah, sehingga frekuensi harian mereka itu bisa meningkat untuk melakukan belanja dalam model minimarket, terkhusus tadi bicara masalah tadi Alfamart ya. Kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 ini kan ini juga orang yang tadinya bekerja jadi tidak punya pekerjaan gitu kan. Ada orang yang tetap bekerja bahkan mungkin penghasilannya dipotong gitu. Ini kan sebetulnya sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Itu terlihat nggak sebetulnya? Kalau daya beli sudah pasti, kalau kita lihat dari sisi angka sudah pasti memang terjadi penurunan daya beli. Tapi kembali lagi bahwa kebanyakan memang barang-barang inelastis itu masih cukup solid. Artinya barang-barang kebutuhan pokok relatif cukup kuat meskipun ada penurunan daya beli masyarakat, karena memang karakteristik barang yang memang inelastis. Jadi kalau kita lihat segmen di minimarket, khususnya tadi bicara masalah Alfamart, memang untuk penjualan barang makanan relatif masih tumbuh cukup kuat. Jadi kalau kita lihat memang barang-barang inelastis selain makanan, tadi bicara masalah produk kesehatan juga naik cukup signifikan. Jadi meskipun terjadi pelemahan atau penurunan daya beli, tapi kita lihat konsumsi masyarakat untuk barang-barang inelastis atau kebutuhan pokok ini masih cukup kuat. Jadi ini yang membuat tadi bahwa meskipun ada penurunan daya beli, impact terhadap emiten-emiten yang punya concern di kebutuhan pokok masih cukup kuat untuk performa mereka sampai di kuartal pertama. Kalau kita bicara soal pertumbuhan di bisnis retail minimarket ini kan sebetulnya sekarang itu hampir kemana kita pergi kita akan melihat ada minimarket di situ. Nah, apakah sebetulnya ini sudah mulai jenuh atau sebetulnya potensi untuk tumbuhnya masih ada? Ya, kalau memang melihat kejenuhan mungkin terlihat di wilayah Jabodetabek ya.
dan mungkin yang kedua Jawa. Tapi kalau kita lihat untuk wilayah Sumatera, Kalimantan atau bahkan Indonesia Timur, kita memang melihat bahwa bisa dibilang itu masih ruang pertumbuhannya masih cukup tinggi sekali. Kita ambil contoh untuk Tapi itu juga Alfamart. akan sangat terpengaruh sama daya beli masyarakat di lokasi kan? Yes, betul. Tapi kalau bicara masalah outlet, pertumbuhan outlet, ruang pertumbuhan outlet, kalau bicara masalah kejenuhan, ya mungkin hanya dijumpai di wilayah Jabodetabek. Tapi untuk wilayah-wilayah lainnya, itu ruangnya masih cukup besar. Tinggal menunggu seberapa kuat tadi bicara masalah daya beli atau pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia wilayah timur kita. Artinya bahwa kalau kita lihat mereka sudah cukup siap di Jabodetabek, artinya mereka bisa duplikasikan pertumbuhan yang sama, strategi yang sama untuk wilayah-wilayah timur. Jadi ruang pertumbuhannya masih cukup besar, tergantung nanti seberapa cepat tadi Indonesia ekonomi di wilayah timur kita bisa tumbuh seperti nanti pertumbuhan di wilayah Sumatera yang sudah mulai kelihatan cukup tinggi dibandingkan yang Jawa ya. Oke, Mas Alfred, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali usai jeda.